Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Indahnya Engkau Tuhan, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya, Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau segala sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Shalom, selamat pagi semua yang sudah bergabung. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 13.
2 Timotius 2 ayat 8 sampai dengan 13. 2 Timotius 2 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Amin. Amin, amin, amin. Hidup bersama Yesus. Kita baca sekali lagi ayat 11 ya, 2 Timotius 2 ayat 11. 2 Timotius 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Amin. Amin, amin, amin. Seorang dokter yang bernama Christian Tisimira merasa bahwa Allah memanggil beliau untuk menyediakan perawatan paliatif di wilayah yang kurang terlayani di negara asalnya, yaitu Rwanda, Afrika ya. Apa itu pelayanan paliatif? Yaitu pelayanan untuk meringankan beban penderita. Ya, seperti sakit kanker yang sudah stadium lanjut. Kalau mengalami kesakitan yang luar biasa, maka dibutuhkan perawatan paliatif saja ya. Jadi sebetulnya perawatan paliatif itu adalah untuk meredakan nyeri, untuk menghilangkan nyeri, tapi nggak selamanya ya. Nanti nyerinya kambuh lagi, maka itulah yang perlu dirawat, diberi obat anti nyeri dan sebagainya. Nggak tahu, saya nggak ngikuti secara detailnya ya, tetapi prinsipnya demikian, menghilangkan nyeri, sehingga si sakit ini dalam menunggu ajal itu tidak mengalami kengerian yang sangat hebat ya. Saya ingat waktu mama mertua itu sakit kanker ya, sempat tubuhnya itu menghasilkan cairan. Dan kalau cairan itu disedot, dikeluarkan, itu bahkan lebih banyak lagi cairan yang akan dibikin gitu ya. Sehingga perutnya bisa sampai besar ya. Kami melihat itu pasti sakit lah ya, bagaimana perut bisa membesar, dan beliau itu sambat ya, mengeluh. Memang kami pakai perawatan home care ya, apakah itu diberi obat-obatan paliatif atau tidak kami nggak mengerti ya. Mungkin juga tidak, karena beliau mengeluh sampai saat ajal menjemput ya tetap dalam kesakitan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Dr. Christian Tisimira, sehingga dengan adanya perawatan paliatif itu, beliau mendapati bahwa para pasien dan keluarga mereka mempunyai pengharapan ya. Kehadiran beliau menyalakan kembali harapan di tengah keadaan yang kelam ya. Kita punya harapan nggak? Punya ya. Tapi apakah harapan ini berupa setitik cahaya atau terang yang gede? Ya tergantung masalahnya masing-masing ya. Seringkali kita merasa hidup ini kok gelap ya, kok kelam ya. Sakit kok gak sembuh-sembuh. Ekonomi kok nggak bangkit-bangkit. Keluarga kok nggak dipulih-pulihkan gitu ya. Masalah kok makin hari makin gede gitu ya.
Seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Nah, mengapa si Wira ini, dokter ini bersemangat ya? Oleh karena apa? Dia punya keyakinan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus sanggup memperbarui cara kita menghadapi kematian. Sebab apa? Kematian Kristus adalah sumber kehidupan. Nah, ini ya. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jadi janganlah meninggalkan iman percaya kita kepada Kristus apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam 2 Timotius, Rasul Paulus bersaksi bagaimana kenyataan bahwa Yesus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 2 Timotius 1 ayat 10, yuk kita baca. 1 ayat 10, 2 Timotius 1 ayat 10. 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Amin. Yesus telah mematahkan kuasa maut dan menggantikannya mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kebangkitan Yesus itu menyebabkan Paulus itu seorang tahanan ya, yang sedang menghadapi ancaman hukuman mati. Tetapi kebangkitan Yesus menjaga dirinya tetap dalam panggilan, yaitu untuk menuntun orang lain dalam keselamatan di dalam Yesus. Jadi tugas Paulus ini tetap dilaksanakan sampai akhir. Dia tidak pusing apakah dia nanti mati atau tidak, tapi dia tetap menaruh pengharapan agar semua orang itu diselamatkan. Karena prinsipnya jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Kristus. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jadi pengharapan inilah yang Paulus pegang. Jadi mati hidup tidak soal bagi Paulus karena ia bersama-sama dengan Kristus. Nah, baiklah paham ini kita pegang ya. Kita tidak tahu loh mati kita nanti kayak apa ya. Bener nggak ya? Semua orang pasti ingin mati yang enak. Tidur terus tidak ada gitu ya. Tidur tidak ada pun karena kalau nafas itu habis ya, pasti ya ini ya tersenggal-senggal. Walaupun kita tidak diinfus, tidak ditusuk-tusuk, tidak di ICU, tapi tidur terus terlelap terus tidak ada. Tentu ada penderitaan waktu melepaskan nyawa ya, melepaskan nafas terakhir ya, nafas terakhir. Tetapi di sini kita percaya bagaimanapun cara mati kita nanti, kalau kita ini hidup, kita hidup bersama Kristus. Kalau kita mati, kita pun mati bersama Kristus. Jadi nggak usah dipikir lah ya. Kadang-kadang memang terbesit ya, aku nanti mati ya apa ya caranya. Pernah nggak gitu Pak Gem? Iya pernah ya. Kalau saya lihat ibu saya kok enak sore-sore habis makan malam terus aku tak tidur ya, kok sedikit pusing katanya. Terus Pak Gem yang gosokin minyak putih ya. Karena saya ada di gereja waktu itu, saya dekor ya di gereja. Besok ada pernikahan seorang jemaat ya. Maka saya menyiapkan. Terus tiba-tiba ditelepon, Pak Gem kan masih di rumah. Sempat menggosok minyak putih buat ibu mertua. Terus kemudian ada mbak yang menunggui, menyertai, mendampingi. Akhirnya si mbak itu telepon saya. Kayaknya oma ini gak ada katanya. Saya terkejut ya. Orang gak apa-apa kok.
dikatakan tidak ada, jadi kami terus cepat-cepat pulang. Ya memang sudah nggak ada ya. Kami bawa ke rumah sakit, bilang berapa menit yang lalu sudah tidak ada gitu. Loh, enak ya, pergi tanpa pesan. Tidak berpesan apa-apa, langsung tidak ada gitu ya, raib gitu saja. Nah, tante-tante saya ngomong, aku ya kepengen mati kayak gitu ya. Nah, di sini kepengen tidak mati kayak gitu ya. Ya enak lah. Juga dengan anak saya, putri saya ya, dia kan mengalami kelemahan ya. Saya mengkhawatirkan kalau dia nanti meninggal bagaimana ya. Apakah harus di rumah sakit berapa bulan terus baru meninggal? Tapi semua yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Nah, ya. itu ya. Yang kita khawatirkan tidak terjadi ya. Ya. Putri saya pagi-pagi dia merasa sesak napasnya, terus saya pangku dia dan dia meninggal di pangkuan saya. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Jadi kita nggak usah takut. Nanti kita mati kayak apa ya? Nggak usah takut. Kalau kita mati dengan Dia. Kita pun akan hidup dengan Dia. Ya, kami percaya ibu saya, ibu mertua, walaupun cara matinya berbeda, tapi mereka sudah bersama Kristus. Anak kami pun sudah bersama dengan Kristus. Jadi di sini kita tahu Tuhan akan memberi cara yang terbaik untuk kita masing-masing. Tentunya tidak sama ya. Ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal selagi di kandungan, ada yang meninggal tahu-tahu duduk lutek meninggal, ada yang meninggal waktu khotbah, ada yang meninggal waktu WL ya, tahu-tahu jatuh, tahu-tahu tidak ada ya. Tapi kami percaya apapun cara mati tidak menentukan kekudusan hidup kita. Amin. Yang tahu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mati dengan Yesus tidak hanya mengacu pada kematian secara fisik yang dialami setiap orang percaya. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menjelaskan bahwa seperti yang dilambangkan dalam baptisan, orang percaya disatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Kita baca Roma 6 ayat 4 sampai 8 ya. Roma 6 ayat 4 sampai 8. Roma 6 ayat 4 sampai 8. Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin, amin, amin. Nah inilah, maka pengharapan kita di dalam Kristus itu tidak sia-sia ya. Jadi yakin dan percayalah, sehingga seperti Rasul Paulus, ketika kita menghadapi saat kita untuk kembali kepada Bapa, tidak ada lagi ketakutan, melainkan tetap berpengharapan. Dan kita mengingat bahwa jika kita hidup bersama Tuhan. Jika kita mati pun kita mati bersama Tuhan. Karena Kristus hidup dalam kita, kita dapat tetap hidup dan bersaksi baginya, sekalipun kita harus menghadapi kengerian maut. Amin.
Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya, ini semua menjadikan kami mau lebih di dalam Engkau Yesus, sehingga kami meninggalkan segala kelakuan dosa kami, sehingga kami hidup di dalam Engkau Yesus, sehingga kami mati pun di dalam Engkau dan kami hidup bersama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini mungkin mengalami siksaan dalam tubuh mereka karena penderitaan sakit penyakit ataupun ancaman-ancaman yang terjadi dalam kehidupan mereka yang akan mengambil nyawa mereka. Tetapi kami percaya karena Allah Emmanuel, Allah yang selalu beserta kami, akan memberi kami pengharapan, memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan untuk menghadapi maut. Dan kami percaya bahwa maut telah ditelan di dalam kekalahannya oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan Yesus telah menang atas maut dan menggantikan maut dengan kehidupan kekal. Terima kasih untuk firman-Mu yang dahsyat luar biasa pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya mereka yang sakit pasti disembuhkan. Amin. Mereka yang kekurangan pasti diberkati. Amin. Dan mereka yang ada banyak masalah pasti mendapat jalan keluar. Amin. Karena Yesus Immanuel, Allah yang beserta kami. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bu Reni, Pak Fran, Bu Shelly, Pak Alim, Matthew, Yosinta, Oma Nurmala, Moana, Mikel, Pak Martin, Bu Feby, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Elias, Pak Elias, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Titi, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Simeon, Bu Simeon, Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo. Selamat pagi semuanya. Haleluya. God bless you. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. 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 Haleluya.